kan. Tapi kita juga perlu data non spasial kayak nama sekolahnya, terus status akreditasinya kayak gitu. Nah, ini berguna banget buat kalian yang udah ngambil SIG. Nah, itu kayak buat menentukan misal mau membangun sekolah lokasinya di mana yang tepat kayak gitu. Atau bisa juga buat menentukan analisis jaringan jalan atau yang lainnya. Nah, untuk menyajikan data sendiri itu bisa direkam atau capture kayak gini. Bisa lewat interpretasi dalam bentuk 3D atau encoding atau kayak peta jaringan jalan gitu. Atau terstruktur. Terstruktur itu maksudnya kayak bentuk tabel kayak gini. Terus, nah misalnya ini data non spasial kan kaitannya dengan aspek ruang, lokasi, sama spasial. Nah, sehingga data non spasial itu dapat dilakukan analisis dalam keadaan nyata, menjadi lebih nyata kayak gitu. Bisa menggunakan teknologi SIG. Ini kayak contoh soal nomor 1 yang dikasih sama Prof. Yeni, itu kan kita suruh bikin konteks diagramnya kan. Misal kita mau menganalisis eh, jaringan jalan gitu. Kita perlu konteks diagram dahulu. Contohnya tuh kayak mana ya? Nah, ini contohnya ini. Nih, misal kita mau menganalisis jaringan jalan dengan metode VCR atau VCR tuh kayak ngebandingin volume kendaraan dengan lebar jalannya gitu. Nah, pertanyaannya, kita bisa dapat data buat mendukung analisis itu tuh dari mana aja sih? Dari lembaga apa aja sih? Nah, itu perlu dibuat konteks diagramnya. Nih, misal kita membuat SIG jaringan jalan. Terus lembaga yang diperlukan tuh ada dari DTK, Bapeda, dari Bina Marga, DLAJR, dan sebagainya. Jadi ini semuanya ditampung di SIG jaringan jalan. Terus jadi konteks diagram itu kayak nunjukin siapa aja aktornya gitu. Nah, habis itu dari udah dibuat siapa aja lembaga yang penyedia yang diperlukan. Habis itu kita lihat lembaga-lembaga ini tuh ngasih informasi apa aja sih, kita dapat data apa aja sih dari lembaga ini. Itu misal dari DLAJR, dia ngasih data terkait lalu lintasnya, terkait rutenya, terkait izinnya kayak gitu. Kalau Bina Marga lebih ke kelas jalannya, geometrinya, kapasitasnya gitu. Kalau DTK lebih ke tata ruangnya atau jaringan jalannya. Nah, setelah itu data-data ini digabungin terus diolah buat bisa menghasilkan informasi kayak misal jalan mana nih yang banyak macetnya, jalan mana nih yang perlu pelebaran atau lokasi mana nih yang butuh pembangunan jalan kayak gitu. Jadi alurnya tuh instansi dulu, kita dapat data dari instansi, terus kita olah lewat SIG, terus baru bisa digunain buat ngambil keputusan kayak gitu. Mungkin sejauh ini ada yang mau ditanyain dulu? Oke, mungkin karena kayaknya belum ada pertanyaan, aku bakal lanjut buat materi yang data sebagai bahan baku penelitian. Data sebagai bahan baku penelitian. Nah, data itu dibagi menjadi dua, ada data kualitatif dan juga kuantitatif. Jadi kalau kualitatif itu dia cuma menggolongkan aja, kalau kuantitatif dia berupa angka gitu, cara gampang bedainnya. Nah, data kualitatif itu dibedain lagi jadi data nominal dan juga data ordinal. Gampangnya kalau data nominal itu cuma satu kategori aja, nggak ada urutannya. Kayak misal nama sekolah, nama instansi. Nah, itu namanya data nominal. Nah, kalau data ordinal dia ada urutannya. Biasanya kayak tinggi, sedang, rendah itu data ordinal. Misalnya kayak data resiko banjir di Jakarta. Nah, itu misal di daerah A resikonya tinggi, daerah B rendah, daerah C sedang gitu. Nah, itu namanya data ordinal. Nah, buat data kuantitatif itu ada data interval dan juga rasio. Gampangnya kalau interval itu dia bisa negatif, kalau rasio dia paling kecilnya nol. Itu cara gampangnya. Kayak misal data suhu, nah itu termasuk data interval. Kalau data misal data berat badan itu kan dia nggak bakal mungkin negatif ya. Nah itu berarti data rasio kayak gitu.
Selanjutnya ada data internal dan juga eksternal. Kayak itunya jadinya dia kayak berarti internal itu dia dari dalam, kalau eksternal dari luar, gampangnya gitu kan. Misal eh, di sebuah perusahaan nih, nah itu ada data karyawan, nah itu termasuk data yang internal. Kalau data eksternalnya bisa kayak data pemasok bahan baku gitu, nah itu termasuk data eksternal. Selanjutnya data time series dan juga cross section. Kalau data time series itu tuh data dalam suatu deret atau waktu dalam kurun waktu tertentu dari deretan kronologis waktu. Jadi bisa mingguan, bulanan, atau tahunan. Contohnya kayak data curah hujan harian selama 7 tahun gitu. Nah itu kan berarti dia diambilnya berulang-ulang kan. Nggak cuma sekali aja ngambilnya. Nah itu termasuk data time series. Kalau cross section itu ngambilnya cuma sekali aja. Misal data jumlah murid tahun 2024. Nah itu kan kita cuma ngambil data di tahun itu aja kan. Nah itu namanya data cross section. Terus ada data agregat dan juga disagregat. Kalau agregat itu dia udah dikelompokkan dalam kriteria tertentu. Kalau disagregat dia datanya masih mentah gitu. Ini misalnya pengelompokan berdasarkan usia seperti jumlah orang yang berusia antara 5 sampai 14 tahun. Itu kan berarti dia udah dikelompokkan atau dikelompokkan dalam kriteria usia. Nah, itu termasuk data agregat. Kalau data disagregat itu bisa misalnya data dari sensus. Itu kan kita bisa dapat data nama, dapat data jenis pekerjaan, umur, eh, apa lagi ya? Alamat gitu kan ada banyak datanya kan. Itu belum dikelompokkan kan. Itu berarti namanya data disagregat. Kemudian hal-hal yang kita perlu perhatikan pada data itu adalah variabel. Variabel itu karakter yang akan diobservasi dari unit amatannya. Nah, variabel ini ada dua, ada variabel diskrit dan juga variabel kontinu. Jadi kalau diskrit itu besarannya tidak dapat menempati semua nilai. Jadi dia biasanya bilangan bulat. Kalau kontinu dia biasanya bilangan pecahan kayak gitu. Terus untuk metode pengumpulan data itu ada data primer dan juga data sekunder. Data primer itu biasanya data yang didapat dari si peneliti itu sendiri, yang ngelakuin si peneliti. Kayak misalnya sensus, misalnya wawancara, atau survei lapangan langsung. Nah, itu data primer. Kalau data sekunder itu cuma data tambahan aja lah. Kayak misal dia dapat data dari instansi atau dari hasil penelitian orang lain kayak gitu. Untuk skala pengukuran ini penjelasannya sama kayak data tadi, kayak data nominal, ordinal, terus interval rasio kayak gitu. Oke, mungkin lanjut ke pembahasan sampel, populasi, dan sampling. Oh ya, sebelum itu ada yang mau ditanyain dulu. Oke, mungkin lanjut ke sampel, populasi, dan sampling. Apa sih bedanya sampel sama populasi? Jadi kalau sampel itu cuma sebagian anggota aja dari populasi, tapi diharapkan dia bisa mewakili populasinya gitu. Terus jumlah atau banyaknya anggota sampel ini disebut dengan ukuran sampel. Nah, kalau populasi baru dia keseluruhan unitnya, keseluruhan unit dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Nah, populasi ada dua macam, ada populasi sasaran dan juga populasi sampel. Nah, kalau populasi sasaran itu tuh kayak semua individu yang ada dalam kurun waktu tertentu atau lokasi tertentu yang sesuai sama tujuan si peneliti. Kalau populasi sampel itu dari si populasi sasaran, populasi sasaran tadi kita ambil sebagian yang layak dan sesuai kayak gitu. Jadi kalau populasi sampel itu semua individu yang mungkin bisa dijadiin sampel. Nah, kalau sampel dia tuh yang benar-benar dipilih buat dianalisis kayak gitu. Nah, daftar anggotanya itu disebut dengan kerangka sampel. Lalu sampel itu digunakan
atau diperlukan saat kapan? Itu ketika anggota populasinya terlalu banyak dan tidak memungkinkan untuk meneliti semuanya. Jadi biar bisa menghemat waktu, tenaga, dan juga biaya. Atau terkadang juga bisa karena kalau misal kita meneliti keseluruhan itu bisa merusak atau merugikan. Kayak misalnya ini buat uji coba peledakan produk bom. Kita kan nggak mungkin ngeledakin semuanya kan. Itu bisa merugikan orang lain, orang banyak. Nah itu makanya diperlukan sampel. Lalu untuk menghasilkan sampel yang baik, itu harus objektif atau apa adanya sesuai kenyataan, terus harus representatif atau benar-benar mewakili populasi, terus kesalahan samplingnya kecil, tepat waktu, dan juga relevan dengan yang diteliti, masalah yang diteliti, kayak gitu. Lalu, apa sih bedanya sampling dan juga sensus? Kalau sampling itu buat sampel, kalau sensus itu buat populasi. Jadi kalau sampling itu pengumpulan data atau penelitiannya cuma elemen sampel aja. Jadi hasilnya cuma perkiraan. Kalau sensus itu keseluruhan dan hasilnya data sebenarnya. Ya gitu. Tipe sampling eh, ada sampling acak dan juga sampling non acak. Sampling acak atau probabilitas. Kalau sampling non acak atau sampling non probabilitas. Itu apa? Kalau sampling acak itu dia anggota populasi punya peluang yang sama untuk dipilih. Jadi hasilnya lebih adil dan lebih objektif. Nah, kalau non probabilitas, dia ada campur tangannya dari si peneliti. Jadi nggak random, nggak benar-benar random. Ada campur tangannya peneliti. Kayak misal kita mau menentukan jumlah mahasiswa UGM yang berkacamata, tapi si peneliti mintanya harus 50% cewek, 50% cowok. Nah, kayak gitu namanya sampling non probabilitas. Kayak gitu. Nah, untuk cara memperkirakan sampel tuh kayak gini. Ada yang dengan pengembalian dan juga tanpa pengembalian. Kalau N besar itu, oh ya, elemen N besar itu artinya populasi. Kalau N kecil itu, ini N kecil itu artinya sampel. Jadi kalau ada populasi berisi N besar elemen dan kita mau ambil N kecil elemen sebagai sampel, itu jumlah kemungkinan sampel tuh sangat bergantung dengan cara pengembaliannya. Nah ini, ada dengan pengembalian dan juga tanpa pengembalian. Nah kalau dengan pengembalian itu berarti kemungkinan elemen terpilih dapat terpilih kembali itu ada kemungkinannya. Dengan rumus K sama dengan N besar pangkat N kecil. Nah kalau tanpa pengembalian, itu berarti elemen yang udah kepilih itu nggak mungkin terpilih kembali. Rumusnya K sama dengan N besar faktorial dibagi N kecil faktorial dikali dalam kurung N besar min N kecil faktorial. Kayak gitu. Mungkin untuk lebih lanjutnya bakal dilanjutin sama tutor yang lain. Dari aku cukup. Terima kasih. Oke teman-teman, aku izin lanjutin Nabila ya. Iya, iya juga ya. Udah kelihatan kan? Kelihatan. Oke. Nah, tujuan meneliti suatu sampel melalui kegiatan survei atau eksperimen adalah untuk menarik kesimpulan tentang suatu populasi yang sedang diteliti. Ada dua faktor yang mempengaruhi mutu informasi atau data. Perkiraan yang diperoleh sebagai penelitian sampel. Yang pertama adalah sampel N besar atau populasi dan N kecil itu adalah sampel. Ini harusnya N kecil ya teman-teman. Nah, besarnya tingkat variasi dari data perkiraan yang diukur dengan simpangan baku dari seluruh kemungkinan nilai perkiraan. Nah, tata cara pemilihan sampel disebut desain atau perencanaan survei sampel. Perlu dipilih desain sampling yang efisien. Nah, syarat utama agar suatu sampel mempunyai sifat acak, pemilihannya harus melalui proses acak, yaitu proses yang hasilnya tidak dapat diketahui sebelumnya dengan pasti.
Nah, cara pemilihan elemen anggota sampel yang pertama adalah dengan cara lotre atau populasi sedikit. Yang kedua adalah dengan tabel bilangan acak atau undian. Yang pertama dengan cara lotre. Misal kita mempunyai 100 populasi dan 15 sampel. Menggunakan 100 potong kertas diberi nomor 1 sampai dengan 100. Dilipat, dimasukkan dalam kotak, lalu diaduk, diambil satu potong, dilihat angkanya sampai 15 kali pengembalian. Nah, caranya adalah yang pertama teman-teman pakai rumus ini. K sama dengan N faktorial per N kecil faktorial dikali N besar dikurangi N kecil faktorial. Nah, maka nanti akan terbentuk 100 faktorial plus 15 dari sampelnya tadi dikali 15 faktorial dikali dengan 85 faktorial yang didapat dari 100 dikurangi 15. Lalu difaktorialkan. Nah, contohnya seperti ini teman-teman, gampangnya. Nanti akan terlihat kombinasinya. Ini sampelnya ada 3, populasinya ada 5. Maka 5 faktorial per 3 faktorial dikali 2 faktorial. Yang kedua dengan menggunakan tabel bilangan acak atau undian. Nah, pada tabel bilangan acak dari 8 blok, setiap blok terdiri dari 5 kolom. Contohnya, blok 1 baris 1 kolom 1 memuat angka 37.039, blok 2 baris 1 kolom 1 memuat baris 97.547. Untuk N kurang sama dengan 10, nomor 0129 cukup 1 kolom. Untuk yang kurang sama dengan dari 100 cukup 2 kolom, yang kurang dari 1000 3 kolom. Nah, penentuan elemen pertama. Caranya dengan menjatuhkan pensil yang runcing dengan mata tertutup, ujung pensil akan menyentuh salah satu angka pada baris, kolom, dan blok tertentu. Misalnya, akan diambil 15 dokumen sebagai sampel acak dari 1000 dokumen yang sudah diberi nomor mulai dari 0 sampai dengan 999. Nah, yang perlu teman-teman ketahui adalah pemilihan nomor 1 itu diberi nomor 0, bukan diberi nomor 1. Nah, jadi dokumen pertama itu nanti adalah 000. Kayak gitu teman-teman. Dan dokumen ke 100 berarti bernomor 999. Penentuan arah gerak. Arah gerak menentukan angka mana yang harus diambil dengan cara membaca tabel. Untuk dokumen bernomor 3 angka dapat digunakan 3 yang pertama, 3 yang di tengah, dan 3 yang terakhir. Nah, catatan yang pertama, angka terpilih dari tabel 515 berarti elemen aslinya bernomor 516, selalu ditambah 1. Yang kedua, di dalam praktek tidak perlu mencari seluruh kemungkinan sampel, sebab tidak praktis. Nilai K yang menunjukkan seluruh kemungkinan sampel akan besar sekali. Dan yang terakhir, angka yang sudah terpilih jangan dipilih lagi kalau digunakan tanpa pengembalian lagi, tapi kalau cara dengan pengembalian kembali, maka angka yang sama boleh digunakan kembali. Jadi kalau teman-teman menggunakan cara yang itu yang sudah didapatkan tidak dikembalikan, jangan dikembalikan lagi. Tapi kalau dengan pengembalian, boleh dikembalikan kembali. Lanjut, dasar-dasar sampling acak. Sorry. Nah, distribusi sampling, kesalahan sampling, dan dalil batas pusat. Yang pertama yang perlu teman-teman ketahui, theta adalah parameter dari populasi. Theta yang ada tandanya perkiraan dari sampel. Nah, yang pertama tadi yaitu dengan pengembalian. Kalau dengan pengembalian, maka rumusnya itu sama dengan simpangan baku kuadrat per sampel. Jadi rumusnya yang ini ya teman-teman. Cukup pakai yang ini aja. Lalu yang tanpa pengembalian, maka rumusnya adalah simpangan baku kuadrat per N kecil atau sampel dikali populasi atau N besar dikurangi sampel per populasi dikurangi 1. Nah, nanti ketika kita membuat sebuah sampling acak, kita akan ada namanya dalil batas pusat.
Nah, dari batas pusat ini, jika X berasal dari populasi dengan X sama dengan U, dan varian adalah theta kuadrat, maka X adalah rata-rata yang diperoleh dari populasi ini dengan mengikuti fungsi normal dengan rata-rata U dan simpangan baku theta X dengan syarat N besar sekali atau tak terhingga. Sehingga rumusnya itu simpangan baku rata-rata sama dengan simpangan baku per akar N kecil dikali akar N besar min N kecil per N besar. Lalu memperkirakan kesalahan sampling. Nah, yang perlu teman-teman ketahui rumusnya adalah yang ini teman-teman, yang sudah aku highlight. Yaitu min Z dikali alfa per 2 dikali simpangan baku theta yang ada tandanya lebih kecil sama dengan kesalahan sampling lebih besar sama dengan Z alfa per 2 dikali dengan simpangan baku theta. Nah, yang kedua adalah kesalahan sampling untuk memperkirakan rata-rata. Bedanya apa teman-teman? Bedanya adalah kalau teman-teman menggunakan rata-rata, maka theta-nya itu diganti dengan X bar atau rata-rata. Nah, lalu kan di sini ada kesalahan sampling nih. Kesalahan samplingnya ini didapat dari mana? Nah, kesalahan samplingnya ini sama dengan plus minus Z alfa per 2 alfa X bar. Nah, ini kesalahan sampling untuk memperkirakan total. Nah, yang berubah kembali di sini cuma ada T-nya. Kalau tadi theta, terus ada yang untuk cari rata-rata itu jadi X bar. Nah, kalau yang di kesalahan sampling untuk total ini diganti menjadi T. Bedanya cuma itu, teman-teman. Nah, untuk mendapatkan simpangan baku T-nya adalah N dikali simpangan baku per akar N kecil yang tanpa pengembalian. Nah, yang dengan pengembalian itu juga sama, teman-teman. Nah, ini untuk kesalahan sampling yang memperkirakan proporsi. Contoh, proporsi wajib pajak yang belum bayar pajak. Kesalahan sampling untuk memperkirakan proporsi dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Sama teman-teman, yang diganti hanya proporsinya saja, P-nya saja di sini. Nah, untuk sampling tanpa pengembalian, maka rumusnya adalah akar P dikali Q per N kecil. Kalau dengan pengembalian, maka akar P dikali Q per N kecil dikali akar N besar kurangi N kecil per N besar. Nah, nilai Q-nya dapat dari mana? Nilai Q-nya itu sama dengan 1 min P. Sedangkan P adalah proporsi sebenarnya. Jika tidak ada, maka dapat diganti dengan SP. Dengan rumus SP adalah akar PQ per N min 1 atau akar PQ per N min 1 dikali akar N besar kurangi N kecil per N besar. Nah, ini adalah kesalahan sampling untuk memperkirakan banyaknya elemen dengan karakteristik tertentu. Contoh, seorang dokter tidak hanya ingin mengetahui beberapa persen pasien yang diberi obat sembuh, tetapi ingin juga mengetahui beberapa jumlah pasien tidak sembuh dengan obat tersebut. Kesalahan sampling untuk memperkirakan banyaknya elemen dengan karakteristik tertentu dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, bedanya kembali di sini teman-teman cuma pakai A. Dengan simpangan baku A adalah NO dikali P. Jika simpangan baku P tidak diketahui, maka diganti dengan SP. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekarang kita mulai dengan contoh kasus terlebih dahulu. Yang pertama, dari 1000 dokumen proyek, diambil secara acak 100 dokumen. Dengan penelitian, 100 dokumen tersebut diperoleh rata-rata biaya proyek sebesar 200 juta. Dari data penelitian yang lalu diperoleh simpangan baku biaya proyek sebenarnya sebesar 25 juta. Jika rata-rata biaya proyek yang diperoleh dari sampling akan digunakan untuk memperkirakan rata-rata biaya proyek sebenarnya, berapa kesalahan sampling apabila digunakan tingkat keyakinan 95%. Oke, caranya teman-teman, yang pertama kita menentukan populasinya terlebih dahulu. Tadi populasinya di sini adalah 1000
dokumen Masuk. dengan diambil secara acak 100 atau ini sebagai sampelnya teman-teman. Nah, lalu di soal juga diketahui bahwa diperoleh simpangan baku biaya proyek sebenarnya adalah 25 juta. Nah, dan yang diketahui lagi adalah rata-rata biaya proyek sebesar 200 juta. Nah, di sini teman-teman sudah mengetahui beberapa. Yang pertama, kita bisa mencari alfanya terlebih dahulu. Nah, tadi alfanya atau tingkat keyakinannya adalah 95%. Nah, gimana sih kalau 95%? Nah, di sini kita bisa pakai tabel Z, teman-teman. Nah, ini sepertinya di sini ini salah yang ada di tulisan di sini. Yang benar adalah satu alfa 95% ini kita dijadikan desimal terlebih dahulu. Jadi 0,95. Lalu 0,95 itu kita bagi 2, teman-teman. Nah, nanti ketemu 0,475. Nah, nanti teman-teman kalau cari di tabel Z 0,475 itu nanti berada di mana ya? Nah, di sini teman-teman. Jadi dia cara bacanya adalah yang pertama teman-teman dari yang tegak terlebih dahulu. Nah, di sini ada 1,9, lalu dari atas yang ini itu 0,06. Nanti teman-teman tinggal tambahkan 1,9 ditambah 0,06. Maka nanti teman-teman akan bertemu 1,96 untuk Z-nya. Kayak gitu teman-teman. Nah, lalu setelah itu teman-teman bisa mencari kesalahan sampling rata-rata dengan rumus plus minus Z alfa per 2 simpangan baku per akar N dikali akar N besar kurangi N kecil per N besar. Nah, nanti akan menjadi seperti ini teman-teman. Z alfa per 2-nya akan muncul sebagai 1,96. Lalu simpangan bakunya sesuai tadi yang diketahui di soal adalah 25. N kecil atau sampelnya adalah 100. Lalu N besarnya adalah 1000. Tinggal dimasukkan teman-teman. Nah, nanti ketemu 4,65. Nah, tadi kita mengenal ada namanya batas atas dan batas bawah, teman-teman. Untuk memperkirakan range dari total biaya proyek 1000 itu tadi. Nah, maka setelah itu teman-teman bisa menambahkan dan mengurangkan dari kesalahan sampling yang tadi sudah kita dapat. Misal, X bar plus minus 4,65 atau sama dengan 200 plus minus 4,6. Nah, nanti kita tambahkan saja di batas bawah, teman-teman. Nah, batas bawahnya berarti 200 dikurangi dengan hasil kesalahan sampling tadi 4,65 ketemu 195,4 juta. Sedangkan untuk batas atas rata-rata ditambah kesalahan sampling yang tadi kita dapatkan 4,65 bertemu dengan 204,6 juta. Kayak gitu, teman-teman. Oke, lanjut. Nah, ini untuk kita memperkirakan kesalahan sampling untuk memperkirakan total atau perkiraan jumlah biaya proyek. Nah, bedanya apa? Tadi kan aku sudah bilang teman-teman, kalau ini total tinggal ditambah dengan keseluruhan dari jumlah populasinya. Nah, kalau kita lihat di sini rumusnya kurang lebih sama, teman-teman. Cuman di sini bedanya kita dikali 1000. Jadi kalau tadi kita ketemu di sini kesalahan sampling rata-ratanya adalah 4,65, maka untuk yang total kita kali 1000. Kenapa kita kali 1000? Karena jumlah populasinya ada 1000. Maka kesalahan sampling totalnya ketemu 4650, teman-teman. Nah, maka keseluruhan totalnya adalah 1000 dikali 200. 200 ini apa, teman-teman? Rata-ratanya ditambah plus minus 4650. Jadi batas bawahnya itu adalah 200.000 dikurangi batas bawahnya adalah 200.000 dikurangi 4650 dan batas atasnya 200.000 ditambah 4650. Maka range totalnya adalah 195.350 juta sampai dengan 204.650.000. Kurang lebih kayak gitu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh, teman-teman. Kalau nggak ada mungkin bisa dilanjut ke tutor berikutnya. Oke, sekarang aku lanjut untuk membahas latihan soalnya ya.
Selamat siang, Mbak. Udah kelihatan belum ya teman-teman? Terima kasih. Aman-aman. Terus terus lagi. Oke, yang pertama itu ada Yang aman. buatlah salah satu kasus aplikasi SIG Terima kasih. buat konteks diagram untuk menentukan data apa saja yang diperlukan dan dari instansi mana data tersebut diperoleh. Tutor. Kayak asdos tuh, Mbak. Tambahan. Benar ya teman-teman? Enggak dong. Iku rakyat tenan, Mas. Nah, Mas. di sini yang udah dijelasin sama Nabila tadi, caranya yang pertama tuh tentuin kasus apa yang kalian pengen buat. Kalau misal aku itu pembangunan halte bus Sleman Yogyakarta. Jadi instansi yang aku pilih itu ada Kementerian Perhubungan, kemudian Direktorat Transportasi Bappenas, pemerintah daerah, kemudian Direktorat Lalu Lintas, dan juga masyarakat. Nah, dari kelima instansi ini kita bisa dapat datanya. Jadi, misal Kementerian Perhubungan itu kita bisa mendapatkan informasi data rute lalu lintas, kemudian kondisi arus, dan juga lokasi efektif. Kemudian yang Direktorat Lalu Lintas itu kita bisa mendapatkan data kelancaran lalu lintas dan data operasional lalu lintas. Di Direktorat Transportasi kita juga bisa mendapatkan data perencanaan pembangunan lalu lintas sama bidang transportasi dan juga izinnya. Di pemerintah daerah kita bisa mendapatkan informasi data pembangunan daerah, izin perencanaan dan juga pelaksanaan. Nah, dari Kementerian Perhubungan sama Direktorat Lalu Lintas ini kita bisa menganalisis rute dan penempatan lokasi halte busnya. Di Direktorat Transportasi sama pemerintah daerah, kita dapat informasinya, kemudian kita bisa memetakan zonasi, izin dan pemantauan pembangunan serta penggunaan lahan. Dari masyarakat sendiri, kita bisa memperoleh informasi data kebutuhan terhadap angkutan umum. Nah, dari ketiga ini yang analisis rute, pemetaan zonasi, sampai data kebutuhan angkutan umumnya itu, kita dapat membuat peta pembangunan halte bus yang efisien dan berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi di sini kalian tentuin dulu kasus apa yang mau kalian angkat, kemudian kalian analisis data-datanya yang diperlukan, kemudian cari instansi yang mengeluarkan data atau informasi tersebut. Lanjut yang nomor 2. Yang nomor 2 itu, buatlah salah satu contoh menentukan kemungkinan sampel terpilih. Pertama, tentukan jumlah populasi dan sampel. Kemudian, hitung kemungkinan kejadian dengan kondisi, dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Di sini aku contohnya, dalam undian door prize terdapat 15 undian berhadiah, akan ada 4 undian yang dipilih secara acak untuk mendapatkan door prize. Nah, hitung kemungkinan suatu undian terpilih jika pengundian dilakukan dengan dan tanpa pengembalian. Di sini aku populasi N-nya, N besarnya itu kan 15. Kemudian sampelnya atau N kecilnya itu 4. Sesuai sama materi yang ini, rumusnya dengan pengembalian itu adalah K sama dengan N besar dipangkatkan sama N kecil. Di sini berarti N besar populasi 15, kemudian N kecilnya adalah 4. Berarti 15 dipangkatkan 4 sama dengan 50.625. Kemudian yang tanpa pengembalian itu K sama dengan N besar dibagi sama N kecil dikalikan N besar, ini faktorial ya teman-teman. Ini N besar faktorial dibagi sama N kecil faktorial dikali dalam kurung N besar dikurangi N kecil faktorial. Jadi di sini dimasukkan N besarnya 15 faktorial, kemudian dibagi sama 4 faktorial dikali dengan 15 dibagi 4 faktorial. Hasilnya 1365. Kemudian lanjut aja yang nomor 3. Buat satu contoh kasus penentukan anggota sampel dengan tabel bilangan acak tanpa pengembalian. Pertama, tentukan jumlah populasi dan sampel, beri nomor di sampel tersebut. Kemudian dengan tabel bilangan acak, tentukan sampel mana saja yang akan terpilih. Gunakan tabel bilangan acak.
ke aku, contohnya, sebuah rumah makan menyajikan 20 menu makanan. Jenny bingung ingin memesan menu yang mana. Maka ia akan memilih 3 menu secara acak. Yang pertama ditentukan dulu populasinya. Berarti populasi atau N besar itu 20, kemudian sampelnya atau N kecil itu 3. Nah, karena aku sampelnya 3, maka nanti anggota acaknya atau yang kita buat acak di sini itu berjumlah 3. Kemudian, nah, kemudian ini untuk tabel bilangan acak. Di sini kalian boleh bebas pilih dari kolom atau baris yang mana. Kalau aku dimulai dari ini 2 2 2 2 2 1 2 3 4 5 untuk kolomnya, kemudian barisnya itu yang ke-15. Jadi di sini ya 34075. 34075. Nah, yang perlu diperhatikan adalah ini populasi atau N. Kalau dia kurang dari 10, maka yang dipilih itu adalah bilangannya hanya satu aja. Tapi kalau misal aku 20, itu berarti kan udah lebih dari 10. Jadi yang dilihat itu adalah dua bilangan, misal. Nah, ini ya untuk N-nya kalau populasinya kurang dari 10, maka itu cukup satu kolom saja. Tapi kalau dia lebih dari 10 dan kurang dari 100, maka dia dua kolom. Oke, kita langsung aja ya. Aku kan 34075. Nah, aku pilih dua angka. Jadi dua angkanya terserah. Bisa di 34, 07, atau 75. Yang penting dia adalah kurang dari 20. Kurang dari populasi kalian. Kalau aku kan 20. Nah, berarti aku ambil yang 07. Itu 07 kurang dari 20, berarti dia masuk. Kemudian kita cari lagi startnya dari 34075 ini, kita geraknya mengular ya ke kanan, lalu ke bawah, ke kiri, sampai sampai nemu yang kurang dari 20. 19184. Nah, 19184 ini diambil. Jadi kan aku angka ketiga dan keempat. Nah, ini juga angka ketiga dan keempat. Jadi 18 atau 18. Nah, 18 itu kurang dari 20. Berarti dia termasuk. Kemudian eh, lanjut lagi, kan sampai 3 karena aku sampelnya adalah 3. Maka kita cari lagi ini. Ini kan juga termasuk karena kan angka ketiga sama angka keempatnya 16. Nah, dia itu kurang dari 20. Nah, gitu cara pengerjaannya. Jadi tergantung sampel sama populasi kalian. Kalau populasi itu untuk nentuin yang ini, yang kurang dari gitu. Tapi kalau sampel itu untuk nentuin berapa banyak anggota acak yang kalian buat. Kalau dari aku, untuk bahas soal nomor 1 sampai 3 udah selesai. Ada pertanyaan nggak ya teman-teman? Atau kecepatan? Mbak, saya mau tanya, Oh ya, boleh. untuk angka acak yang terpilih itu berarti dari kita sendiri ya, Mbak, yang nentuin. Iya, jadi eh, jadi populasinya kalian bikin sendiri, sampelnya kalian bikin sendiri, terus kalian masuk ke ini. Tabel bilangan acak itu terserah mau mulai dari ini 167890, terus baris keempat, jadi dia mulai dari 12074 itu boleh. Jadi yang namanya acak itu mana aja, terserah. Baik, terima kasih, Mbak. Iya, sama-sama. Ada lagi nggak ya? Kalau nggak ada, kita lanjutin di soal berikutnya. Akan dijelaskan oleh Mbak Diandra.
Oke, apa udah terlihat ya? Udah. Ya, aku izin lanjutin yang nomor 4 ya. Jadi yang nomor 4 itu kan kita disuruh untuk membuat satu kasus, menentukan perkiraan rata-rata dan juga total untuk sampling acak sederhana. Yang dimana kita disuruh untuk nentuin populasi, sampel, dan nilai rata-rata, serta varian perkiraannya, dengan tingkat keyakinan tertentu, buat perkiraan rata-rata dan total tanpa pengembalian. Oke, jadi ini kita buat soalnya sendiri. Kalau contohku tuh, kota bahagia dengan populasi 10.000 rumah tangga, pemerintah setempat ini mengetahui rata-rata konsumsi listrik harian per rumah tangga untuk merencanakan program penghematan energi. Seorang peneliti dipekerjakan untuk melakukan studi ini. Penelitian tersebut memutuskan untuk mengambil sampel secara acak sederhana sebanyak 200 rumah tangga. Dari hasil survei, ditemukan bahwa rata-rata konsumsi listrik harian di desa tersebut adalah 25 kW, dengan variasi sebesar 9 kW kuadrat. Dengan tingkat keyakinan 96%, hitunglah perkiraan rata-rata konsumsi listrik harian dan total konsumsi listrik harian seluruh rumah tangga di kota tersebut. Iya, soalnya iya, kan dikasih tahu di ridersnya itu hari Selasa itu Jadi ada list kita aja. menuliskan dahulu yang Burger King, diketahui di soal Burger tadi, ini, yaitu adalah populasinya sama sebanyak roadman-nya 10.000 rumah kayaknya nggak tangga dikasih tahu. dan sampelnya adalah Nah, terus 200 pas rumah habis tangga. 30 menit Untuk dikabarin rata-ratanya cancel dia. adalah 25 kW dan variasinya sebesar 9 Nggak kW tahu kalau itu. dengan tingkat kepercayaan sebesar 95%. LO-nya pusing banget Yang gitu. ditanyakan kan perkiraan rata-rata dan juga total dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka kita Karena cari haus. S rata-ratanya LO-nya kumat dulu, tapi teko ada teko yaitu dengan rumus S kuadrat dibagi N kecil dikali buka kurung N besar dikurangi N kecil dibagi N besar. itu hari Dan kita masukkan nilai nilai variansinya adalah 9 dikali 10.000 dikurangi 200 dibagi 200 dikali 10.000. Yang menghasilkan kurang lebih adalah 0,21. Dengan tingkat kepercayaan 95%, kita mencari nilainya menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z karena populasinya lebih dari 30. Ini sebesar 10.000 populasi. Alfa yang dibagi 2 adalah 2,5%, sehingga nilainya adalah 0,025. Atau juga bisa pakai yang dari sebelah kanan, seperti tabel ini. Kan kalau misal pakai yang dari sebelah kanan, itu nilainya adalah 0,475. Sedangkan kalau pakai yang dari sebelah kiri adalah nilainya adalah 0,25. Tetapi hasil tersebut sama, yakni untuk nilai 1,96. Itu juga bisa pakai tabel Z kritis ini. Ini biasanya sering muncul, jadi bisa dihafalkan juga. Lanjut, kita ke rumusnya. Untuk mencari perkiraan rata-rata, kita bisa pakai nilai X bar min Z alfa per 2 dikali S X bar kurang dari sama dengan U, lebih dari sama dengan X bar plus Z alfa per 2 dikali S X bar. Kita tinggal masukin nilainya. Untuk rata-ratanya adalah 25 dikurangi ini adalah nilai Z alfa per 2 dikali dengan S X bar. Yang sebelah kanan sama, cuma beda tanda untuk minus dan juga plusnya. Jadi, perkiraan rata-rata konsumsi listrik harian seluruh rumah tangga di Kota Bahagia adalah 24,584 hingga 25,4116 kW. Dan untuk mencari perkiraan totalnya, kita bisa menggunakan nilai yang sudah kita cari tadi. Ada T aksen sama dengan N dikali X bar, yakni 10.000 dikali 25 sama dengan 250.000, dan juga S T aksen itu nilainya bisa dari N dikali S X bar, yaitu 10.000 dikali 0,21. Didapat dari nilai yang kita cari di awal tadi. Untuk mencari perkiraan totalnya, bisa pakai rumus ini ya, itu T aksen dikurangi Z alfa per 2 dikali S T aksen kurang dari T lebih dari sama dengan T aksen ditambah Z alfa per 2 dikali S T aksen.
Kita tinggal masukkan nilai udah dicari tadi, yaitu nilai T aksen dan juga ST aksen, dan bedanya sama ya, di sini ini minus, yang sebelah kanan adalah plus. Itu untuk mencari perkiraan totalnya. Nanti bisa di soalnya, di jawabannya bisa dikasih jadi, dan mungkin ini aku sedikit nambahin tentang tingkat keyakinan 95%, berarti bahwa jika penelitian ini dilakukan berkali-kali dengan sampel berbeda, yakni 95% dari interval kepercayaan yang dihasilkan, akan mencakup rata-rata konsumsi listrik harian yang sebenarnya dari seluruh populasi. Kalian juga bisa pakai sampel kurang dari 30 menggunakan tabel T. Yakni di sini aku pakai sampelnya ini cuma 5, jadi otomatis kita pakai tabel T. Dan kalau pakai tabel T itu pembacaannya nanti udah dari tutor yang sebelumnya, ini adalah degree of freedom dan juga persentasenya. Bisa dilihat di sini, bedanya cuma di sini aja ya. Kalau secara keseluruhan rumusnya tetap sama, cuma beda di penggunaan tabelnya saja. Kita lanjut ke nomor 5. Untuk soal nomor 5 itu kita disuruh untuk membuat salah satu contoh kasus yang menentukan perkiraan proporsi dan juga jumlah proporsi untuk sampling acak sederhana. Tentukan jumlah populasi dan sampelnya dan nilai rata-rata populasi. Dengan tingkat keyakinan tertentu, buat perkiraan proporsi dan jumlah proporsi tanpa pengembalian. Nah, aku pakai soal ini dalam rangka mengidentifikasi strategi pemasaran yang efektif. Sebuah perusahaan kesehatan ingin mengetahui seberapa besar proporsi masyarakat yang sadar akan kampanye kesadaran kesehatan yang mereka lakukan di seluruh negeri. Dari total populasi 10 juta orang dewasa, perusahaan tersebut mengambil sampling acak sederhana sebanyak 15.000 orang. Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa 10.000 orang telah melihat atau mendengar tentang kampanye tersebut. Ini merupakan jumlah orang yang iya atau proporsinya adalah segini, 10.000 orang. Dengan tingkat keyakinan 99%, hitunglah perkiraan proporsi dan jumlah orang dewasa yang menyadari kampanye tersebut di seluruh negeri. Diskusikan bagaimana peningkatan tingkat kepercayaan mempengaruhi interval kepercayaan dan artinya bagi keputusan masalah di masa mendatang. Ini cuma tambahan aja. Dan kita langsung jawab aja untuk yang nomor 5. Oke, ini adalah yang nomor 5. Kita menuliskan yang sudah ketahui dahulu, yaitu populasinya sebanyak 10 juta, sampelnya sebanyak 15.000, dengan tingkat kepercayaan 99%, dan jumlah orang yang mengiyakan adalah sebanyak 10.000. Jadi orang yang tidak termasuk dalam sampling tadi tidak perlu dihitung ya. Dan kita ditanya perkiraan proporsi dan juga jumlah proporsi tingkat kepercayaan sebesar 99%. Yang pertama kita cari P aksen dahulu, yaitu dengan 1/n sigma XI sama dengan 1/15.000. Ini adalah jumlah N kecil atau sampel, dikali 10.000, ini adalah jumlah proporsinya sama dengan 0,67. Dan kita mencari Q aksen dengan cara 1 min P aksen yang sudah kita cari tadi. Hasilnya 0,033. Dan kita juga mencari SP aksen, yaitu rumusnya dengan akar P aksen dikali Q aksen dibagi N min 1, dikali buka kurung N besar min N kecil dibagi N besar. Kita tinggal masukkan nilai yang sudah kita cari tadi ke dalam rumus SP aksen. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai sampelnya itu adalah 15.000, maka kita menggunakan tabel distribusi normal atau tabel Z. Dan untuk tabel Z-nya itu adalah Z 0,005, atau yang bisa kita lihat di tabelnya itu ada di sini 2,5 dan juga antara 0,07 dan 0,08, maka nilainya adalah 0,075. Atau kalau mau pakai tabel Z kritis itu nilainya 2,58, bisa juga pakai nilai ini. Dan kita tinggal masukkan ke rumus perkiraan proporsinya, yaitu pakai P aksen dikurangi Z alfa per 2 dikali SP aksen kurang dari P lebih dari sama dengan P aksen plus Z alfa per 2 dikali SP aksen. Kita tinggal masukkan rumusnya aja sama kayak yang
perkiraan total rata-rata tadi, cuma bedanya ada di jumlah yang iakan saja. Dan ini juga sama, yang sebelah kiri adalah dikurangin, yang sebelah kanan adalah ditambah. Untuk mencari perkiraan jumlah proporsinya, itu kita bisa mencari A aksennya dahulu, yaitu dengan N dikali P aksen, jadi 10 juta dikali 0,67, dan mencari S A aksen, yaitu dengan N dikali SP aksen, yakni 10 juta dikali 0,0038, yakni 38.000. Dan kita tinggal masukkan ke rumus perkiraan jumlah proporsinya saja. Oke, kita lanjut ke yang nomor 6. Sebenarnya ini bukan soal kalian, tapi karena biar nggak sama juga, aku pakai soal yang lain, tapi sebenarnya mirip. Aku bacain dulu ya. Untuk pengangkutan 1.000 ekor anak ayam negeri berumur 4 minggu dari desa ke kota perlu diketahui total beratnya. Sehingga perlu dipersiapkan untuk keperluan pengangkutan. Untuk itu, seorang peneliti ahli peternakan harus melakukan penelitian untuk memperkirakan jumlah berat. Masalahnya adalah berapa banyaknya sampel anak ayam yang harus diteliti dengan tingkat keyakinan 95%. Dengan kesalahan sampling terbesar, batas atas adalah 100 gram. Berdasarkan data hasil penelitian anak ayam beberapa tahun sebelumnya, diketahui bahwa varian berat anak ayam negeri 20 gram. Berapa nilai N? Kita perlu menuliskan nilai yang diketahui dulu adalah variansinya, yaitu sebesar 20 gram, dan juga toleransi sampling terbesar dari batas atas adalah 100, dan juga populasinya adalah 1.000. Kita tinggal untuk mencari nilai D-nya, kita bisa menggunakan rumus B kuadrat dibagi 4 kali N kuadrat, yaitu nilai B kuadratnya adalah 100 kuadrat, dikali 4 kali populasi kuadrat adalah 1.000 kuadrat. Dan nilai hasilnya adalah 0,0025. Langsung kita masukkan ke rumus untuk mencari sampel, yaitu dengan N sama dengan N besar dikali variansi dibagi N-1 dikali D besar ditambah variansi, yakni 1.000 dikali 20 dibagi 999 dikali 0,025 ditambah 20, yakni nilainya adalah 888,987. Dan untuk nilainya itu dibulatkan ke atas. Walaupun nanti misalkan nilainya adalah 2,3, tetap dibulatkan ke atas ya. Soalnya kan tidak mungkin anak ayam itu nilainya 0,3, pasti dibulatkan ke atasnya. Mungkin dari aku itu dulu. Kalau misal ada pertanyaan atau tutor lain mau menambahkan, silakan. Teman-teman, mungkin yang mau bertanya, aku tunggu sampai jam 2:10. Kalau sekiranya tidak ada pertanyaan, nanti langsung kita selesai saja, teman-teman. Jadi aku tunggu sampai jam 2:10. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sudah selesai. Oh ya, buat teman-teman yang belum absen bisa absen dulu ya di form yang udah aku kirim di chat. Terima kasih.
Astagfirullah. Oke, teman-teman semua, karena udah jam 2 lebih 10, karena tidak ada pertanyaan, mungkin aku mewakili teman-teman dari tutor. Terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Kalau ada kekurangan, kami mohon maaf. Nanti kalau semisal teman-teman masih ingin bertanya melalui Japri WA, kami persilahkan. Untuk pertemuan hari ini aku tutup. Terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Recording stopped.
Mbak.